Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel ASN. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai soal pedagogis nomor 31 sampai 50. Bagi kalian yang belum menonton soal nomor 1 sampai 30, silakan kunjungi Tips Channel ASN. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen tentunya. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Ini nomor 31 itu salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A. Sebagai media promosi, B. Sebagai media literasi, C. Sebagai media hiburan, D. Sebagai media sumber belajar, atau E. Sebagai media komunikasi. Nah, di sini pemanfaatan media utama TIK ya dalam bidang pendidikan. Nah, tentunya jawabannya adalah yang D, itu sebagai sumber media belajar. Nah, lanjut ke soal nomor 32. Di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Kinestetis, B. Logis matematis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Naturalis. Nah, untuk ini jawabannya adalah yang E. Naturalis. Untuk kinestetis itu seperti apa? Kinestetis ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan gerak tubuh. Kemudian untuk logis matematik, ini hubungannya dengan logika dan juga matematik. Visual spasial ini kecerdasan ruang. Kemudian linguistik ini kecerdasan bahasa. Nah, ini beberapa kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik yang harus dikembangkan oleh seorang pendidik tentunya. Oke, lanjut nomor 32. Hasil pengukuran pada kemampuan belajar peserta didik dapat dideskripsikan berdasarkan pada skala pengukuran yang digunakan. Skala pengukuran tersebut adalah nominal, ordinal, interval, rasio. Jika seorang pendidik ingin menjabarkan hasil belajar peserta didik berdasarkan peringkat skor, sebaiknya menggunakan skala A. Ordinal, B. Interval, C. Standar, E. Rasio, atau E. Nominal. Nah, ini berdasarkan peringkat skor, maka jawaban yang tepat adalah yang ordinal ya, untuk yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Contoh bentuk penilaian terkait dengan assessment for learning dalam pembelajaran adalah A. Uji kompetensi keahlian, B. Ujian nasional, C. Pertanyaan atau kuis selama pembelajaran, D. Ujian akhir semester, atau E. Ujian akhir sekolah berstandar nasional. Oke, nomor 34 ini adalah assessment for learning. Assessment for learning ini adalah pembelajaran saat atau penilaian saat pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ada beberapa pembelajaran, ada beberapa assessment. Yang pertama adalah assessment of learning. Itu adalah assessment yang dilaksanakan di akhir pembelajaran atau kita kenal istilahnya dengan sumatif. Nah, yang kedua, of learning. Yang pertama, of learning. Nah, ini di akhir atau sumatif. Nah, yang kedua adalah for learning. Oke, for learning ini adalah pembelajaran penilaian atau evaluasi saat pembelajaran. Contohnya apa? Melalui pertanyaan atau kuis selama pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah assessment as learning. Artinya di sini artinya bahwa evaluasi ini adalah sebagai pembelajaran. Nah, artinya si peserta didik ini akan merasa bahwa pembelajaran ini sebagai bentuk evaluasi.
Nah, ini beberapa evaluasi assessment, ada off learning, for learning, dan juga as learning tentunya. Oke, lanjut ke soal nomor 35. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai validitas soal tes kecuali A. Memberikan konsistensi hasil pengukurannya, B. Menjalankan fungsi ukurannya, C. Memberikan kecermatan pengukuran, D. Memberikan hasil yang tepat dan akurat, atau E. Mampu mengukur konsep yang diharapkan hendak diukur. Nomor 35 adalah pernyataan tentang validitas. Yang bukan, karena kecuali di sini ya. Yang bukan pengertian dari kecuali berarti adalah yang A. Oke, karena valid di sini kan artinya sesuai. Menjalankan sesuai fungsi ukurannya, memberikan kecermatan tepat, hasilnya tepat, dan juga mengukur konsep sesuai yang diharapkan. Nah, ini valid semuanya. Sedangkan yang A merupakan konsistensi, bukan kevaliditasan. Oke, itu nomor 35. Lanjut ke nomor 36. Dalam memilih media, kita akan mempertimbangkan A. Kesesuaian media dengan materi, B. Kecanggihan media, C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran, atau E. Kelengkapan dan kualitas media. Nah, tentunya ketika memilih media pembelajaran, yang harus kita perhatikan adalah kesesuaian media dengan materi dan perkembangan. Agar media yang digunakan nantinya efektif dalam menyampaikan materi dan peserta didik dapat menerima materi tersebut dengan baik tentunya. Oke, lanjut ke soal nomor 37. Kompetensi guru yang menunjukkan kemampuan memahami konsep pembelajaran adalah A. Kepribadian, B. Profesional, C. Kompetensi pedagogik, atau D. Kompetensi pengetahuan. Nah, di sini ada memahami konsep pembelajaran. Tentunya itu berkaitan dengan konsep atau kompetensi pedagogik. Oke, lanjut ke soal nomor 38. Memilih media kita harus mempertimbangkan, ini sama dengan sebelumnya, yaitu jawabannya yaitu kesesuaian media dengan materi. Jadi pemilihan media harus kita sesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, soal nomor 39. Kompetensi guru yang menunjukkan kemampuan menguasai lingkungan kerja sesuai dengan profesi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas adalah A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi pedagogik, atau E. Kompetensi pengetahuan. Nah, kemampuan menguasai lingkungan kerja sesuai dengan profesi. Ini masuk ke dalam kompetensi kepribadian. Inilah kepribadian guru yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan tempat kerjanya. Lanjut ke soal nomor 40. Berikut manakah yang termasuk? Berikut manakah bahan ajar non-cetak yang paling tepat biasanya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh adalah A. E-commerce, B. E-modul, C. E-book, D. E-learning, atau E. E-public. Di sini adalah bahan ajar non-cetak. Tentunya jawabannya adalah e-learning karena untuk pembelajaran jarak jauh. Lanjut ke soal nomor 41. Nah, di sini adalah istilah dalam pilar pendidikan yang mempunyai makna bahwa setelah kita memahami dan mengerti dengan benar apa yang kita pelajari, lalu kita melakukannya adalah A. Learning to live together, B. Learning to be, C. Learning to do, atau D. Learning to know. Di sini adalah makna setelah kita memahami dan mengerti, lalu kita melakukannya. Melakukan berarti ini adalah learning to do, bahwa belajar untuk melakukan atau mempraktekkan. Oke, sedangkan learning to live together ini adalah untuk hidup bersama, learning to be belajar untuk menjadi, dan learning to know itu belajar untuk mengetahui. Soal nomor 42. Jika butir soal memiliki tingkat kesukaran 1, itu berarti A. Butir soal cukup sulit, B. Butir soal terlalu sulit, C. Butir soal terlalu mudah, atau D. Butir soal cukup mudah.
Oke, tingkat kesukaran 1. Ini menandakan bahwa soal tersebut ini terlalu mudah. Sebaliknya, ketika semakin kecil angkanya, maka nanti akan soal semakin sulit. Oke, lanjut ke soal nomor 43. Perangkat lunak yang lazim digunakan untuk membantu mempermudah penghitungan di dalam komputer. A. Microsoft Excel, PowerPoint, Word, Microsoft Access atau Microsoft Worksheet. Nah, ini tentunya kita sudah paham ya dengan perhitungan di dalam Microsoft, kita menggunakan Microsoft Excel. Lanjut ke nomor 44. Kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih disebut dengan penilaian. A. Ulangan tengah semester, B. Ulangan harian, C. Ulangan akhir semester, atau D. Ulangan kenaikan kelas. Ulangan secara periodik. Periodik itu berarti ada waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam 1 KD. Oke, 1 KD berarti kita akan menilai di dalam ulangan harian. Karena untuk memahami KD tertentu. Jadi ulangan harian yang kita pilih. Oke, lanjut ke nomor 45. Teori umpan balik atau feedback dari teman sebaya digunakan dalam mengajar gaya A. Periksa diri, B. Latihan, C. Resiprokal, D. Inklusi, atau E. Inquiry. Nah, ini adalah teori umpan balik atau feedback dari teman sebaya. Ini merupakan gaya belajar resiprokal, yaitu menggunakan. Oke. Lanjut nomor 46. Guru ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya baik. Dalam pembelajaran tersebut sebenarnya guru memperhatikan karakteristik umum peserta didik, yaitu A. Gender, B. Minat, C. Usia, D. Etnik, atau E. Kultural. Nah, ini sangat jelas terlihat ya. Jadi guru mencoba untuk menarik minat peserta didik dengan berbagai media pembelajaran yang menarik. Lanjut nomor 47. Minat merupakan salah satu karakteristik umum peserta didik, memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk melihat peserta didik memiliki minat tinggi atau tidak dapat dilihat dari indikator yang tampak dari peserta didik tersebut berikut yang bukan merupakan indikator minat, yaitu A. Rasa senang, B. Perhatian, C. Keterlibatan, D. Ketertarikan, atau E. Rasa percaya. Yang bukan merupakan indikator dari minat, ya tentunya adalah rasa percaya. Untuk rasa senang, keterlibatan, perhatian, dan ketertarikan itu menandakan bahwa siswa atau peserta didik itu minat terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Lanjut nomor 48. Dengan disediakan 2 magnet dan paku, siswa kelas 5 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub dengan medan magnet. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen. A. Kondisi dan tingkat atau degree, B. Kondisi, C. Degree, D. Audience, dan atau E. Behavior dan degree. Dengan disediakan 2 magnet dan paku, siswa kelas 5 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub magnet. Nah, ini kurang pada tingkatan atau degree. Lanjut nomor 49. Learning dalam behaviorisme menekankan adanya A. Perubahan tingkah laku, B. Interaksi terus-menerus, C. Pemaknaan informasi baru, D. Perubahan pengetahuan. Learning, pembelajaran dalam behaviorisme. Behaviorisme dikenal dengan perubahan perilaku. Ya, teori behaviorisme merupakan belajar, merupakan perubahan perilaku. Oke, terakhir nomor 50, feedback yang diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat disebut A. Specific feedback, B. Congruent feedback,
C. General feedback, D. Positive feedback, atau E. Negative feedback. Oke, ini merupakan kata-kata yang bersifat positif, ya, timbal balik yang bersifat positif. Dengan diharapkan memberikan kata-kata seperti ini akan menarik siswa, motivasi siswa untuk lebih berkembang ke depannya. Nah, itu merupakan 50 soal pedagogis. Jangan lupa untuk subscribe di channel ASN karena di dalamnya banyak info menarik mengenai ASN, soal-soal, dan juga materi tentunya.